Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Juan-juan. Kali ini kami berada masih di Kota Salak, Kabupaten Papua Barat. Kali ini kami bertamu mewawancarai salah satu tokoh budaya Papak. Selain tokoh, beliau juga mantan seorang pendidik dan yang sudah malang melintang di berbagai posisi. Umur beliau itu sudah 80 tahun ke atas. Jadi beliau 82 tahun. 82, aktif di pendidikan, kemudian organisasi kebudayaan Papak dan sebagainya. Mungkin biar lebih singkat, langsung kita serahkan kepada, kami memanggilnya Poli. Dalam istilah Papak itu Poli untuk kakek. Mungkin Poli bisa mengenalkan diri Poli, identitas Poli dari lahir, kemudian keluarga, kemudian ke pendidikan Poli, baru nanti ke keluarga. Iya. Silakan Poli. Mudah-mudahan sebelum saya menyampaikan apa yang mau saya ceritakan, saya menyampaikan salam budaya Papak. Jua-jua. Jua-jua boleh. Sesungguhnya saya merasa bangga ada bertemu dengan para pelajar-pelajar yang sudah lanjut atau maju pendidikannya, sudah S2. Boleh. Juga S2. Boleh. Itu satu kebanggaan. Jadi ini mendorong tentunya masyarakat kita untuk lebih maju ke depan. Baiklah, kita bertemu di sini mungkin belum begitu kenal, ada bahasa Indonesianya, karena tidak kenal maka tidak sayang. Kalau sudah kenal maka tambah sayang, tambah cinta, tambah akrab, maka menjadi satu perjuangan untuk memperjuangkan sesuatu apa yang perlu bagi kita. Baiklah, kalau saya pribadi nama J. Hamanik atau Jiman Hamadi Manik. Jiman Hamadi Manik. Kelahiran tanggal 24 Juli 1938. Jadi kalau diperkirakan saya tinggal 4 bulan lagi sudah menjadi berumur 83 tahun. Inilah barangkali dari segi umur. Dan kalau pendidikan, ya, boleh. Ini ada agak lucu sedikit. Saya sekolah masih di masa Jepang. Ya, boleh. Ya, saya lahir di masa Jepang, tapi sekolah sesudah Jepang. Maka saya masuk sekolah. Saya sekolah kelas 1, 2, 3 di Penggegen. Jadi tidak puas dengan belajar di kelas 3 itu, saya mau pindah meningkatkan pelajaran. Saya pindah menjadi kelas 4 di Jambu. Lalu di sini pun saya tidak puas. Saya pindah lagi ke Salak. Pada waktu itu masih ini belum belum kabupaten, masih dia satu kecamatan lah, satu kecamatan baru di Papua Barat yang sekarang ini. Di sini saya kelas 5. Kelas 5, ya, boleh. Lalu saya ikuti cara belajar itu, saya merasakan bahwa pada waktu itu guru-guru, ya kan, bukan kita mengoceh, tapi itulah keberadaan pada waktu itu, bahwa kita masih kurang tenaga pendidik. Ternyata para guru pada waktu itu kita tidak merasa puas atas pembelajaran yang disampaikan. Lalu kami bercita-cita ingin pindah, lalu pindahlah ke Sidikalang. Kelas 6 boleh, kelas 6. Ya. Untuk kelas 6. Ya, untuk kelas 6 pindah ke Sidikalang ke SD Batangbru. Batangbru. SD Batangbru. Di sini ada guru Angkus Sinaga, itulah kepala sekolah. Di sinilah kami kelas 6. Ada yang lucu. Di sana baik pun orang Papak, baik pun orang Toba, pada umumnya mahir bahasa Toba. Ya, boleh. Jadi sesudah kami sampai di sana, kita maklumkan bermain-main di orang itu dengan bahasa Toba. Kami kurang paham.
Iya, boleh. Jadi tapi namun demikian, lama-lama orang itu meremehkan kami. Ada kami 4 orang dari SIM ini sekolah di Batang sama di kelas 6. Satu namanya Elman Buang Menalu, udah meninggal ini. 2 lagi ya ada teman saya. Tapi sesudah 3 bulan ada perubahan. Yang tadi orang itu melecehkan kita, sesudah 3 bulan akhirnya mereka itu juga bertanya kepada kita dalam belajaran. Maka inilah kenyataan bahwa apa yang saya katakan tadi, bahwa di Salak, di Jambu itu tenaga guru masih minim. Jadi di sana tenaga guru sudah lumayan. Sehingga demikian kita menerima pelajaran itu dengan baik. Lalu rekan-rekan yang di sana juga menjadi bertanya kepada kita sudah 3 bulan. Inilah satu hal yang apa. Kemudian di dalam permainan, ya ini yang lucunya. Di dalam permainan, kalau soal lari kita luar biasa, kalau udah biasa. Lalu ada di sana sifatnya berkejar-kejaran. Lalu kita berhasil. Akhirnya kita menjadi idola, ya? Idola, jadi orang gitu. Menjadi dambaan bagi orang itu. Sudah itu kan dilihat. Maka kita memperoleh nama baik di sekolah itu. Ada kami 4 orang. Lumayan. Itulah sedikit cerita mengenai situasi bahasa dan perilaku. Udah itu kelas 6, selesai kelas 6 tahun 54, lulus kelas 6, lalu kami mendaftar. Ada lucu. Saya bercita-cita masuk ke sekolah guru, SGB dulu di situ. Dan SMP sudah ada. Tapi entah bagaimana ya sebabnya, ada sesuatu yang mengganjal. Saya mendaftar ke SGB dan mendaftar juga ke SMP. Akhirnya saya diterima di SMP. Di SGB tidak ada panggilan. Tapi tempo 1 bulan berubah, ada lagi panggilan. Ini lucu. Ini mengenai pendidikan. Dipanggil lagi saya ke sana. Lalu sudah saya bayar uang pembangunan di SMP. Lalu kwitansinya ini saya bawa ke sana. Laku juga. Di sana 500 uang pembangunan, di SMP 300. Saya bayar sudah 200 panjar. Lalu panjar ini saya bawa ke sana, laku juga. Akhirnya saya tambah 300 menjadi 500. Inilah dia ceritanya. Ini cerita masuk pada pendidikan kan itu. Udah masuk kelas 1. Pada waktu itu berganti kepada sekolah. Jadi ada nuansa bahwa siapa nanti di antara siswa mempunyai nilai baik pada ujian naik kelas akan mendapat tulahi. Beasiswa sekarang. Ya boleh. Kan itu tulahi. Wah, kok begitu? Saya pun sungguh-sungguh. Ini mau ujian naik kelas kan? Saya sungguh-sungguh belajar. Jadi sesudah itu untuk ujian naik kelas. Satu hal yang membuat saya kecewa. Apa itu boleh? Kecewa tapi saya ada kebijakan. Namun ada di situ kurang, mungkin bagi orang kurang mengena, tapi ini karena keberanian dan semangat. Apa rupanya itu? Saya lihat pelajaran lain saya sudah merasakan dapat saya kuasai. Isi dalam ujian itu. Sedangkan bahasa Inggris pada waktu itu ujiannya ujian lisan. Tidak tertulis. Ngomong itu paling. Ngomong. Yang ngomong. Ada 10 pertanyaan. Coba tuliskan katanya kan. Misalnya 10 buku. Tuliskan dalam bahasa Inggris. Ini. Inilah yang saya ingat. 10 buku. Saya tulis 10 box. Tidak masuk S. Jamak. Iya, baik. Udah. 10. Jadi gitu, pada waktu itu masih demikian, datang guru. Udah tukar untuk periksa. Tukar pekerjaan. Udah tukar. Ada saya periksa pekerjaan orang. Ada nilai 6.
Jadi nilai saya tadi akhirnya nilai 5. Kan gitu. Karena nggak ada S-nya ya. Ya, kena S tadi. Aturan kalau diisi S-nya itu bisa 6, kena 10 pertanyaan. Udah kembalikan. Kan demikian. Pada waktu itu begitu. Dikembalikan. Saya tengok. Udah salah 6. Salah 5. Berarti benar 5. Gagallah saya menerima tulahi. Ya. Karena nilai kurang kan. Mana? Ini saya maksud tadi ada keberanian. Ada sedikit kesalahan, tapi ada keberanian. Saya bilang, apa itu? Kata, itu guru Margoto-Gatorum. Apa itu? Ini Pak, tadi sebelum apa, saya lihat tenbuk, aturan S, tenbuk kan begitu. Saya tulis, masuk S. Apa itu? Ini Pak, saya kira benar ini, tapi disalahin. Mana? Saya antar ke muka. Oh iya benar. Ini benar ini. Siapa tadi yang meriksa itu? Nggak berani lagi dia. Ini saya maksud saya keberanian saya dah. Nah itu kan. Mantap Poli. Jadi, oke. Baiklah. Udah dikembalikan. Akhirnya saya dalam bahasa Inggris nilai 6. Tahu-tahu sesudah ada rapor pada ujian naik kelas, dibagi rapor, ternyata nilai saya bahasa Inggris lah yang nilai 6, yang lain di atas 6. Jadi andai kata tadi ini tidak diperbaiki menjadi 5 dia, mungkin saya gagal down kan. Itulah dia. Jadi tempo beberapa waktu datanglah direktur membuat pengumuman. Kami sudah naik kelas. Aku masuk di kelas 2B. Udah naik kelas kan. Dibacakanlah. Ya, coba perhatikan siapa yang berhak untuk menerima tulahi. Sipolan. Ternyata masuk nama saya. Ada teman saya 4 orang, teman serumah. Dan teman sekolah juga tidak ada yang masuk, tidak berhasil. Itulah, jadi saya akhirnya berhasil. Itulah saya kira. Tapi nggak salah itu panjangnya cerita ini. Iya, boleh. Lalu kelanjutan masuk naik kelas 2, tahun berikutnya naik kelas 3, berikutnya kelas 4. Di sana SGB sampai kelas 4. Bukan seperti sekarang. Dulu SGB, lalu SGA, sekolah guru bawah, sekolah guru atas itu. Itu dulu. Saya sudah tamat. Jadi saya memang dari dulu bercita-cita jadi guru begitu. Tahun 58, ya bulan 7 pengumuman lulus. Lalu pada waktu itu karena masih kekurangan pegawai kan, diusulkanlah langsung ke pihak atasan untuk menjadi guru dan diminta tempat di mana mau ditempatkan. Saya pilih waktu itu 3, Kecupak, Salak, dan Sukarame. Akhirnya saya ditempatkan di Salak ini. Itu tepatnya bulan Desember tahun 2058. Mulai Desember 2008 ditempatkan ke SD Salak. Nah itulah, saya sudah ditempatkan di SD Salak. Maka pada waktu itu ada kesempatan untuk tugas belajar ke SGA Kabanjahe. Tapi belajar di rumah, kan itu, belajar di rumah. Lalu saya ikutilah ini, ada apa istilahnya, bukunya dari Bandung. Itu. Jadi saya ikutilah ini, pendek kata 58 saya di SD, 65 pada peristiwa G30S saya lulus di Kabanjahe, ujian masuk SGA. Jadi sesudah itu saya bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. Lalu saya hubungi kepala SMP Pak Purba. Ada 2 orang kami, satu Marga Padang,
Akhirnya yang lolos saya sendiri masuk ke SMP yang Marga Padang nggak jadi masuk. Ke SMP Negeri Salak. Itulah, di sanalah saya sampai tahun 79. 79. 79. Kemudian pada 79 saya berubah menjadi penilik TKSD. Penilik kuliah. Penilik TKSD. Jadi saya tidak puas dengan penilik TKSD. Lalu saya karena sudah terjadi pergantian Marga Manuluan di sini ke para Kakandep. Dia pensiun, akulah mengganti menjadi Kakandep. Jadi penilik itu artinya apa boleh? Pengawas atau bagaimana? Pengawas, kalau sekarang pengawas. Penilik SD. Dia sekarang pengawas. Itu dari penilik. Ya, boleh. Itulah. Jadi lalu saya masuk menjadi Kakandep. Pada waktu itu di tingkat SD ada dua mengelola. PDK mengelola keuangan. Jadi Kakandep mengelola mengenai kurikulum. Pendidikan, pelajaran. Orang itu mengelola keuangan. Nah, gitu. Jadi gitulah. Jadi saya masuk menjadi Kakandep. Akhirnya karena umur pada kalau Kakandep hanya 58 tahun pensiun. Iya, boleh. Jadi saya berminat untuk melanjutkan supaya lebih jauh. Saya kembali menjadi penilik TKSD supaya bisa umur 60 tahun. Akhirnya saya pensiun tahun 99. Pas 60 tahun. Kelahiran tahun 39, lalu pensiun tahun 99. Pas 60 tahun saya pensiun. Itulah dia mengenai pendidikan. Kemudian selama saya bekerja di pendidikan, saya berpikir bagaimana memajukan Salak ini, SIMSIM ini. Ternyata pada waktu itu SMA belum ada di sini. Iya, boleh. Belum ada SMA. Yang ada kami bina SMA Sadari, swasta. Itu di seberang sana. Itu di komplek Koramil sekarang. Lalu waktu tahun 87, waktu itu camat di sini Saurudin Manik, dan ada di Sidikalang mantan DPR MU Limbong, ada JS Banurea, ada Tumangger, bekerja di Depak. Berpikirlah kami memperjuangkan bagaimana supaya ada SMA di Salak. Pada waktu itu saya pembina di SMA Sada Arif. Jadi inilah kami bercita-cita untuk mewujudkan satu SMA negeri di SIMSIM atau di Salak. Saya jumpailah Camat Saurudin. Saya bilang, oke, cocok. Jadi pendek kata, sudah sepakat kami akan memperjuangkan SMA Sada Arif ini menjadi SMA negeri. Nah, itu kan. Kenapa kita memperjuangkan SMA Sada Arif menjadi SMA negeri? Memang sangat sedih. SMA Sada Arif kok biayanya, ada sekolah, uang sekolah apa, peralatan kurang kan? Kurang. Iya. Jadi masuklah kami ke Medan. Kebetulan di sana ada Marga Manik, udah meninggal, Sakap Manik. Bapaknya Orba Manik. Dulu dia sama-sama kami di SMP di sini. Dia pegawai administrasi. Sampai di sana kami jumpa. Dia membidangi di bidang pendidikan juga di sana, di Kanwil. Oke. Sesudah itu ngomong, orang itu setuju. Tapi ada dua pilihan. Kami setuju dibuat satu SMA negeri. Dengan catatan katanya, ada dua pilihan. SMA Sada Arif dinegerikan atau SMA negeri baru. Ada beberapa hal. Kalau SMA Sada Arif dinegerikan, saudara-saudara yang panitia di sana, mungkin ada anak-anak
bisa nanti 1-2 orang terima menjadi pegawai. Tapi dengan catatan, kalian bangun gedung dan mobilir, guru kami sediakan. Ini masalah. Bagaimana membangun dan mobilir? Biayanya. Lalu saya bilang, kata Pak Camat, bagaimana katanya ditanya. Begini Pak, inilah yang masalah, membangun gedung dan mobilir, kita tidak sanggup. Jadi kalau begitu bagaimana? Baiklah, saya memberikan keterangan. Saya bilang, gini aja Pak, kalau itu dinegrikan SMA Sada Arif saya yang tadi, supaya dibangun gedungnya dan disiapkan mobilir, inilah menjadi masalah bagi kami. Kemampuan masyarakat sangat minim. Jadi rasanya kami tidak mampu. Jadi gimana saja Pak, siapkan SMA negeri ke Salak. Kalau masukan tadi yang mengatakan kalau itu dinegrikan, ada misalnya anak kami bisa jadi pegawai negeri, gini aja lah Pak. Contoh Pak, seorang tukang dibuat peranca-peranca membangun satu gedung. Udah bangun di gedung, peranca-peranca biarlah tak kemana saja pun. Anggaplah kami sebagai peranca-peranca. Pokoknya bangunan itu jadi, selesai. Maksud kami, jadi SMA negeri, kalau kami anggaplah sebagai peranca. Kagum orang itu. Jadi yang kami harapkan bukan pribadi kami, adalah masyarakat keseluruhan. Inilah yang memang ide bagi saya. Masyarakat umum kan, bukan pribadi. Kalau pribadi saya sudah pegawai. Oke, kesimpulan dibuat. Beginilah, kalau memang begitu permintaan kalian, oke, bisa. Tapi dengan catatan, kalau kita berikan SMA negeri ke Salak, siapkan tanah, lokasi. Oke, itu bisa. Akhirnya kami pulang ke sini, saya carilah itu di Sosor, di Desa Buang Menalu, dekat perkebunan itu, dapatlah di situ lokasi tadi. Jadilah tanah itu. Akhirnya kami usulkan, kami sampaikan bahwa tanah sudah ada. Ini akhirnya jadilah SMA Negeri 1 di Salang. Satu merupakan kesan-kesan yang aneh. Udah dibangun gedung yang baru kan? Tahun berapa itu boleh? Akhirnya SMA Salang. Tahun 1989. 1989. Akhirnya jadi bangunan itu udah mau diresmikan. SMA Salang akan diresmikan tanggal sekian, pas hari Senin. Rupanya di sebelah Porongil pun ada mau diresmikan. Tidak diberitahu perubahan, bagaimana caranya. Kami persiapkan di sini tempat persiapan kan. Tapi ini akhirnya pelaksanaan peresmian dilakukan di sini Kalang. Kami tunggu di sini, nggak ada informasi. Hubungan sulit pada waktu itu kan. Itulah dia. Oke lah, pokoknya sudah diresmikan, jadilah mendaftarlah murid-murid. Maka anak saya satu orang menjadi murid pertama di sini, dan tamat dari sini melanjutkan dia di Medan S1, dan sekarang dia berada merantau di Jakarta. Raituman Manik. Ya, sana merantau dia. Itulah sejarahnya mengenai SMA negeri ini. Akhirnya jadilah satu SMA negeri di Salak. Inilah perjuangan kita. Maka saya tetap punya prinsip bagaimana jalan untuk memajukan masyarakat di Papua Barat ini. Ya, selain daripada itu, mungkin ada hal-hal yang kecil, tapi yang utama dulu saya kemukakan. Saya juga situ Muslim. Boleh. Ya. Muslim. Jadi tidak apa masalah, kita satu.
yang saya ceritakan ini sebab mulai tahun 63 saya berkecimpung di bidang gereja nih. Itu pada waktu itu masih HKBP. Iya, boleh. Kemudian pada tahun 63 ada HKBP Sekota Pak di Sumbul. Dan kami punya cita-cita supaya bagaimana benar-benar murni ada satu gereja yang berwajah Pak. Maka itulah perjuangan. Akhirnya pada 20 Oktober rapat kami di Gereja Damai Sidikalang menetapkan tata dasar GKBPD kalau jadi mandiri. Lalu hasilnya itu dikirim kepada Eporus HKBP dengan harapan nanti supaya diresmikan, berpisah dari HKBP menjadi HKBP, menjadi GKBPD. Tahu-tahu itu saya tahun tahun 91 Sinode Godang HKBP di Tarutung. Kebetulan saya juga ikut menjadi peserta sinode. Di sini ada satu situasi yang mengerikan. Pendek kata, di Komisi 2, saya duduk di Komisi 2, usulan tadi nampak di situ. Lalu dibicarakan oleh ketua, bagaimana? Ada Marga Maning yang pengurus menjadi pendeta resort di HKBP Kota Pak, namanya dulu Sidikalang, ikut di sana. Dialah sebagai bos kami sebetulnya. Jadi di Komisi 2 punya cerita bagaimana ini menyangkut GKBPD. Kami minta pendapat dari saudara bagaimana kira-kira kata ketua. Datang peserta, ya di sini ada orang Pak. Saya tanyalah mereka, kalau mereka merasa sudah bisa, ya terserah mereka. Lalu ditanya kepada kami, bagaimana Pak Maning ini? Ya, kalau kami merasakan ini sudah kami persiapkan. Kalau kami berpendapat ini sudah layak kami mandiri. Oke, tanya kepada umum. Sudah bagaimana kira-kira setuju kita? Setuju. Tap di Komisi 2. Di paripurna nanti bagaimana ini kan? Ini rapat sinode boleh ya namanya? Sinode. Ya. Sinode HKBP yang pesertanya sampai 700. Iya. Udah itu turun kami keluar dari ruangan. Datanglah kenal itu Bishop Eje Solin. Ini Bishop pertama. Eje Solin. Dia pada waktu itu orang yang tersingkir di HKBP. Tapi ikut dia ke sana meninjau dari luar, tidak menjadi peserta. Rupanya diperhatikan apa cerita kami di Komisi 2 ini dari jendela. Begitu saya turun, ditemunya, disalam, udah dia sate pohon. Gue berhasil perjuangan dia. Oke lah, mudah-mudahan. Tapi nanti di paripurna bagaimana? Oke, jadilah ke paripurna. Sampai di sana. Poin nomor 13. Bacakan ini. Oh, kata Eporus, ini ada usulan GKPD untuk mandiri. Jadi bagaimana kita? Siapa memberikan pendapat? Datang pula Marga Manalu, dia pendeta resort di HKBP Sekota Pak Sidikalang. Tapi di Marga Manalu, dia betul menantang. Padahal dia orang di gereja Pak dia. Kami dari resort Sidikalang merasa belum ini belum besar. Yo, bagaimana itu? Siapa lagi? Kata Eporus, enggak ada lagi. Sekarang sudah 2. Kan gitu? Siapa lagi? Enggak ada lagi memberi pendapat. Kalau begitu kita puting. Jadilah puting. Ngeri sekali. Siapa setuju kemandirian GKBPD? Saya tunjuk tangan sendirian. Dari 700 peserta. Itulah ngerinya. Siapa tidak setuju,
tunjuk tangan dah 50% kira-kira. Yang lain Abstain. aku. Akhirnya kata Eporus, udahlah. Banyakan enggak setuju. Kita buat sajalah namanya persiapan, yaitu HKBP SPO. HKBP SPO. HKBP sebenarnya kata Papa Otonom. Di situlah lahir waktu Papa Otonom. Mungkin ada kalian dengar itu. Ya boleh. Jadi terpecahlah. Ada GKBPD, ada HKBP sebagai Papa Otonom. Ya, boleh. Oke. Itulah menjadi keputusan. Maka begitu kami turun kembali yang tadi Ejesoli, dijumpailah si Manak Panita Manalu ini udah madu tumbuh. Direlai oleh teman kan. Disitulah menjadi muncul pikiran dari orang-orang Medan. Kalau demikian kita adakan pertemuan rapat di Medan, kita akan resmikan GKPPD tanpa persetujuan HKBP. Inilah kesimpulan. Jadi pendek kata, rapatlah orang itu di Medan, khusus gereja Padang Bulan. Kami dari sini tidak diikutkan sana pada rapat-rapat. Kesimpulan, tanggal 25 Agustus tahun 1991 diresmikanlah GKPPD di Padang Bulan. Diundanglah kami. Boleh. Hah? Terus, ya, diundanglah gereja-gereja dari seluruh hadir di sana mendukung. Namun pada pertemuan itu tidak ikutkan pada kesimpulan itu. Jadi apa akibatnya? Apa dampaknya? Tadi ada berdiri HKBP SKPO, sudah diresmikan. Sebagai persiapan mandiri GKPPD. Tapi bulan Agustus sudah ada kesimpulan diresmikan GKPPD Di Medan. di Medan. Jadi itulah dia. Ada dua sudah. Ada SPO, ada GKPPD. Ya, jadi kenapa? Apa yang maksudnya saya katakan ini? Nanti ada SPO diresmikan baru bulan Oktober. GKPPD meresmikan diri bulan Agustus. Akhirnya pada bulan Agustus semua gereja-gereja HKBP Kota Papak dulu dipakai oleh GKPPD. Jadi pada bulan 10 diresmikan HKBP SPO yang itu mendekat kepada HKBP kan itu.